Shalom, selamat pagi. Kembali lagi dalam Sabda Pagi Jemaat Misian Winangun, edisi Senin tanggal 27 Februari 2023. Hari Senin di minggu terakhir di bulan Februari ini. Tentu begitu besar penyertaan Tuhan, begitu besar penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam topik kehidupan. Marilah di pagi hari ini mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kembali lagi kami menghadap kepada-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Kami berterima kasih atas tuntunan penyertaan dalam kehidupan kami Tuhan sampai saat ini. Di pagi hari ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat mengerti apa maksud firman-Mu dalam kehidupan kami di pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan merenungkan sabda firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu ini bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 41 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Berbunyi demikian. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Sampai di sana pembacaan kita di pagi hari ini. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah Tuhan, kasihanilah aku. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pemazmur melalui pembacaan saat ini mengungkapkan doanya kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Doa dan keluhan ini lahir dari hati terdalam, karena pemazmur berada dalam keadaan menderita, terkena sakit penyakit, dan jiwanya tidak merasakan ketentraman. Doa memohon campur tangan Tuhan Allah untuk menyembuhkan pemazmur dan pengampunan dosa. Kesadaran sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa meyakini bahwa hanya Tuhan Allah yang mampu mengampuni dosanya dan memulihkan serta menyembuhkannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pemazmur juga berdoa kiranya Tuhan Allah bertindak kepada musuh yang berbuat jahat kepadanya. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Pemazmur meyakini Tuhan Allah pasti bertindak melawan para musuhnya. Ia menyerahkan penghukuman itu kepada Tuhan Allah, karena baginya hanya Tuhan Allah hakim yang adil. Ia yakin Tuhan Allah akan membela perkaranya di hadapan manusia. Suatu bentuk penyerahan diri yang seutuhnya dari pemazmur kepada Tuhan Allah. Ia tidak mau bertindak sendirian karena kekuatannya terbatas. Pemazmur yakin kalau Tuhan Allah bertindak, maka tidak ada yang dapat menandinginya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan Allah hari ini mengajarkan kepada kita sebagai keluarga Kristen untuk selalu berdoa, memohon pengasihan Tuhan. Jika dalam pergumulan, termasuk sakit penyakit, maka berdoalah kepada Tuhan Allah. Jangan mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan untuk meminta pertolongan kepada kuasa kegelapan. Ingat bahwa Yesus Kristus telah menderita, disalib untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Keluarga Kristen hendaknya harus kuat dan teguh dalam pendirian iman kepada Tuhan Allah. Selanjutnya, serahkan penghakiman itu kepadanya. Jangan menghakimi sesama manusia
karena bukan hak kita untuk menghakimi. Tuhan Allah pasti akan bertindak dan setiap tindakannya akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang percaya yang mengandalkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pulihkanlah dan sembuhkanlah kami ketika kami menderita sakit. Berilah kami jalan keluar dari setiap persoalan dan pergumulan hidup, karena hanya Engkaulah yang mampu untuk menyembuhkan dan memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.